Pura-pura lumpuh. Episode 6. Cukup Prita. Karya Via Raya. Jadi dong, masa enggak Om? Om Firas keluar dulu aja, aku malu, balas Prita bersemangat. Ia tidak ingin Firas melihat wajahnya yang memerah. Ya udah, aku tunggu di luar ya. Kalau kelamaan mending gak usah jadi aja, kata Firas lagi sengaja agar Prita cepat-cepat keluar. Dasar pria tua bangka bawel, racau Prita pelan, namun masih bisa didengar oleh Firas. Apa kamu bilang? Firas menaikkan nada suaranya mendengar kata-kata Prita. Enggak Om ganteng, cepet sana keluar duluan, sebentar lagi aku nyusul, sahut Prita pura-pura berkata manis. Akhirnya Firas keluar dan menunggu di ruang tamu. Ia tidak lupa untuk mengecek rekaman CCTV di kamar saat ini. Ia melihat Prita membuka selimut sambil mengipas-ngipas tubuhnya dengan kedua tangannya. Ia kepanasan karena terlalu lama bersembunyi di dalam selimut. Setelah itu, ia menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Ia melakukannya hingga berkali-kali, kemudian bangkit sambil menepuk pipinya dan mengucapkan kata semangat. Firas bergegas mematikan ponselnya dan meletakkannya di saku celana. Ia takut ketahuan karena sebentar lagi Prita akan muncul. Ayo Om, ajak Prita tanpa menoleh sedikit pun. Ia berjalan keluar menuju garasi mobil. Dasar anak songong, kata Firas berjalan di belakang Prita. Mendengar apa yang dikatakan Firas, Prita menoleh ke belakang sambil tersenyum. Ia menunjukkan gigi gingsulnya dengan lusung pipi yang menghiasi wajahnya. Manis sih, tapi songongnya gak ketulungan. Batin Firas memuji kecantikan Prita. Sampai di depan mobil, Prita masuk ke dalam dan duduk di kursi penumpang. Kemudian disusul oleh Firas yang masuk dan duduk di kursi kemudi. Prita pikir akan ada supir yang mengantar mereka pergi berbelanja, tapi ternyata Firas mengemudi sendiri. Loh, Om Firas nyetir sendiri, nggak pakai supir aja? Kan kaki Om Firas baru banget sembuh. Emang nggak takut kenapa-napa gitu? Prita menyerocos seperti kereta yang tidak ada remnya. Enggak lah, emangnya kamu nggak lihat kaki aku udah benar-benar sehat, kata Firas sambil menggerak-gerakkan kakinya. Padahal kaki Firas memang tidak bermasalah. Selama ini ia hanya berpura-pura lumpuh saja. Udah cepet sini, kamu pindah ke depan. Lebih enak nyetir sendiri. Kan kalau mau ngapa-ngapain di mobil bebas, gak usah mikirin ada orang lain yang bakal merhatiin, kata Firas membuat Prita menyilangkan kedua tangannya di depan tubuhnya. Gak mau, aku mau duduk di sini aja, sahut Prita tegas sambil menggelengkan kepalanya. Firas memang suka sekali menjahili Prita. Mungkin ada sensasinya tersendiri bagi pria itu. Kamu pikir aku sopir? Cepet pindah ke depan. Kamu mau jalan sendiri apa mau aku paksa? Kata Firas tersenyum menyeringai. Aneh rasanya melihat Firas tersenyum menyeringai, seperti ada sesuatu yang pria itu rencanakan. Aku bisa sendiri. Dasar bawel, tukang ancem, sahut Prita lebih memilih jalan sendiri pindah ke depan. Kemudian ia bergumam mengatai Firas. Nah gitu dong, kalau nurut gini kan enak, jadi kelihatan lebih anggun,
kata Firas membuat Prita mengomat-ngamitkan bibirnya. Ngomong-ngomong, ini gaun siapa, Om? Kok kayak bekas guntingan gini? Tanya Prita menyentuh ujung gaun yang terlihat tidak rata. Gak usah banyak tanya, sahut Firas malas. Cie, jangan-jangan ini baju mantan pacar Om Firas ya. Cie, masih sayang nih, makanya masih disimpen, kata Prita menggoda. Hentikan Prita. Dalih Firas tidak ingin membahas nama masa lalunya, karena itu hanya akan mengingatkan luka hatinya yang begitu dalam. Cie, Om Firas, ada yang masih cinta nih sama mantannya. Prita masih saja menggoda Firas tanpa melihat ekspresi wajah pria itu yang sudah menghitam karena menahan amarah. Gadis itu benar-benar tidak bisa melihat situasi. Cukup Prita, bentak Firas sambil membanting setir dan menepikan mobilnya. Prita tersentak mendengar Firas membentaknya. Jantungnya berdegup kencang karena ketakutan. Setelah menipikan mobilnya, Firas menarik bahu Prita dengan keras. Ia menatap Prita dengan bola mata yang memerah. Aku bilang cukup, tapi kamu masih gak mau denger. Jadi, terima hukuman kamu, kata Firas sebelum akhirnya mengecup bibir imut Prita. Firas mengecup bibir Prita dengan kasar. Bahkan ia tidak sadar bahwa ia sudah menggigit bibir bawah Prita. Sedangkan sang empu hanya terdiam karena menerima hukumannya. Matanya terbuka lebar dengan ekspresi pasrah. Air matanya mengalir karena menahan sakit akibat dari gigitan Firas di bibirnya. Merasa anyir di lidahnya dan ada sesuatu yang basah di pipinya, Firas menjauhkan tubuhnya dan melihat Prita yang terdiam dengan air mata yang terus mengalir. Pandangannya beralih pada bibir Prita yang membengkak. Cairan merah segar mengalir deras menetes ke dagu hingga gaun yang ia kenakan. Astaga, apa yang sudah aku lakukan? Tanya Firas pada dirinya sendiri. Ia memundurkan tubuhnya, tidak percaya dengan apa yang telah ia lakukan. Apalagi ketika melihat Prita yang hanya terdiam, membuatnya semakin merasa bersalah. Firas menyandarkan dirinya dan kembali mendekat ke arah Prita. Ia mencoba menyentuh luka di bibir Prita, tetapi dengan cepat Prita menepisnya. Gak perlu, aku baik-baik aja, kata Prita menepis tangan Firas. Ia mengambil tisu dan menyekanya perlahan. Ia mengusapnya seperti tidak ada rasa sakit sama sekali. Mungkin sakit hatinya jauh lebih besar daripada sakit di bibirnya. Maafin aku Prita. Aku bener-bener gak sengaja. Aku tadi emosi jadi gak bisa berpikir jernih. Lirih Firas memohon maaf. Kita putar balik aja, lain kali baru kita beli bajunya, kata Prita menatap ke arah jendela sambil sesekali menyeka bibirnya. Terus seragam kamu gimana? Kita ke rumah sakit dulu aja obatin luka kamu, sahut Firas khawatir dengan luka Prita. Suruh sopir ambil baju di rumah bapak sekalian perlengkapan sekolah. Dan gak perlu ke rumah sakit, gak perlu diobati, besok juga udah sembuh, kata Prita ketus. Vira menghela nafas berat dan memutarbalikkan mobilnya. Sepanjang perjalanan tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka berdua. Prita menatap keluar dengan tatapan kosong, sedangkan Vira sesekali melirik ke arah Prita. Ia merutuki kebodohannya karena tidak bisa mengontrol emosinya. Sampai di rumah, Prita langsung ke kamar membanting pintu dengan keras.
Kemudian ia membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Tanpa membersihkan lukanya, ia tertidur dengan posisi miring. Selang 30 menit, Firas mengendap-endap masuk ke dalam kamar. Ia menatap punggung Prita dengan tatapan sendu. Ia berjalan mendekat dan mendengar suara nafas Prita yang teratur. Firas mengambil kotak obat di laci. Ia membersihkan dan mengobati luka di bibir Prita. Karena lukanya sudah mengering, ia sedikit kesulitan membersihkannya. Prita merasakan perih di bagian bibirnya. Ia membuka matanya dan langsung menutupnya kembali. Hatinya terasa menghangat dan rasa kesal di dadanya menghilang seketika hanya karena perlakuan Firas saat ini. Seperti inilah wanita, hatinya mudah luluh hanya dengan sedikit perhatian. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.